Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bung Kesnandari. Jadi di video saya kali ini teman-teman, saya akan menyampaikan materi mengenai kerjasama antar kawasan di Asia Tenggara, yaitu SEATO dan ASEAN. Nah, tetapi sebelum kita membahas mengenai keduanya, saya akan menyampaikan terlebih dahulu bagaimana sih hubungan negara Indonesia dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Nah, langsung saja ya. Dengan semakin berkembangnya teknologi dan informasi yang ada di Indonesia, meskipun tidak sebaik dengan perkembangan teknologi dan informasi yang dimiliki oleh negara lain seperti Singapura, setidaknya Indonesia masih memiliki pengaruh yang sangat kuat di Asia Tenggara. Ditambah dengan kekuatan yang bersumber dari sektor demografi yang dimiliki Indonesia dan strategisnya posisi Indonesia dalam sektor ekonomi akan membuat posisi tawar-menawar Indonesia itu juga semakin meningkat. Dan pada akhirnya Indonesia mampu merangkul semua negara ASEAN untuk melakukan kerjasama yang akan memberikan penilaian tersendiri dari negara-negara di Asia Tenggara dalam mengukur kekuatan yang dimiliki Indonesia. Negara yang memiliki kerjasama dengan Indonesia antara lain. Yang pertama yaitu hubungan antara Indonesia dengan Malaysia. Hubungan antar dua negara ini belum berlandaskan solidaritas yang saling mengerti dan menghargai perasaan nasional masing-masing. Hal ini dibuktikan dengan adanya serangkaian konflik antara Indonesia dan Malaysia selama ini. Semakin hari, seiring dengan terpuruknya perekonomian yang ada di Indonesia, Malaysia malah menjadi merasa superior dibandingkan Indonesia dan rendah dalam memandang Indonesia. Hubungan tidak baik antara Indonesia dan Malaysia ini sudah dimulai sejak pembentukan negara Malaysia yang didukung oleh kolonialisme Inggris. Kala itu bergema slogan yang sangat kuat, yaitu Ganyang Malaysia. Indonesia pun siap mengerahkan segala sumber daya nasional mulai dari militer sampai kesenian untuk menghancurkan negara boneka imperialis Inggris itu, yaitu Malaysia. Yang kedua teman-teman yaitu hubungan antara Indonesia dan Singapura. Bila menilik sekelumit sejarah Singapura, keterhubungan Indonesia dengannya pun sangat erat. Tidak hanya kedekatan secara geografis, akan tetapi kesejarahan yang tidak bisa dilepaskan satu sama lain. Interaksi sejarah yang masih terkenang adalah pada saat peristiwa Ganyang Malaysia pada tahun 1963. Singapura dan Brunei pada saat itu bergabung dengan Malaysia untuk memerangi Indonesia. Akan tetapi, ketika terjadi kerusuhan antara Cina dan ras Melayu, Tengku Abdul Rahman malah melepaskan Singapura karena supaya Melayu itu menjadi mayoritas di Malaysia. Bahkan diwartakan kerusuhan rasial yang terjadi di negeri Singa itu didalangi oleh Jakarta. Di era Soekarno, konfrontasi ini bermula atas nama menentang neokolonialisme. Soekarno berteriak. Fase historis selanjutnya dijalani oleh negara yang serumpun ini dengan berbagai jalinan hubungan kerjasama. Sama-sama perintis terbentuknya ASEAN. Singapura dan Indonesia memadu kasih dengan keserasian. Nah, pada era Soeharto nyaris tidak ada konflik. Bahkan bertahun-tahun di bawah kepemimpinan Soeharto, Singapura bebas melakukan latihan militer bersama. Nah, pada masa Orde Baru yang panjang itu, hubungan kedua negara dimulai dengan saling curiga karena warisan lama dan ketakutan Indonesia untuk diakali oleh Singapura. Akan tetapi, setelah lebih dari 25 tahun Indonesia membangun, akhirnya tumbuh hubungan yang didasarkan atas kesadaran kedua belah pihak dan adanya sifat saling membutuhkan yang nampak dari banyaknya pembangunan proyek bersama dan besarnya investasi Singapura yang diberikan ke Indonesia. Oke teman-teman, yang ketiga yaitu hubungan antara Indonesia dan Vietnam. Hanya sedikit bangsa-bangsa di dunia yang kemerdekaannya itu diperoleh dengan perjuangan bersenjata dan diplomasi. Kedua di antaranya adalah Indonesia dan Vietnam. Hubungan diplomatik
Republik Indonesia dan Vietnam itu ditandai dengan pembukaan konsulat RI di Hanoi pada 30 Desember pada tahun 1955 yang selanjutnya ditingkatkan menjadi kedutaan besar RI pada 10 Agustus tahun 1964. Nah, teman-teman, itu tadi hubungan antara negara Indonesia dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai SEATO. Apa sih itu SEATO dan bagaimana latar belakangnya? Langsung saja ya. Dikutip dari Ensiklopedia Britannica, SEATO adalah organisasi pertahanan regional yang dibentuk lewat Perjanjian Manila. Perjanjian itu ditandatangani pada 8 September 1954 di Manila, Filipina. Mereka yang menandatangani sekaligus menjadi anggota yakni ada Australia, Prancis, Selandia Baru, Pakistan, Filipina, Thailand, Inggris, serta Amerika Serikat tentunya. Perjanjian Manila resmi berlaku pada 19 Februari 1955. Perjanjian Manila menyebut tujuan SEATO ini hanya untuk pertahanan dan pengawasan serta bantuan untuk mencegah aktivitas menyimpang. Apa maksud dari aktivitas menyimpang ini? Jadi, usai Perang Dunia II, dunia memasuki era Perang Dingin. Perang Dingin adalah persaingan pengaruh antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Amerika Serikat memegang teguh demokrasi, sementara Uni Soviet mengembangkan paham komunisme. Keduanya saling memajukan negaranya dengan menyebarkan pengaruhnya ke seluruh dunia. Amerika Serikat dan para sekutunya yakni Inggris, Prancis, dan Australia mencoba membendung pengaruh komunisme di Asia Tenggara dengan membentuk SEATO ini. SEATO ini dibentuk untuk mencegah masuknya paham komunisme, terutama lewat agresi militer seperti yang terjadi di Korea dan Indonesia dan di Indochina. SEATO disponsori oleh Presiden Amerika Serikat yang bernama Dwight Eisenhower dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat yang bernama Johan Foster Dulles. Markasnya di Bangkok, Thailand, dengan sekretaris jenderal pertamanya yaitu Pote Sarasin, duta besar Thailand untuk Amerika Serikat. Bagaimana kegagalan dari SEATO ini? Jadi, teman-teman, meskipun SEATO ini adalah organisasi antar negara Asia Tenggara, hanya ada 2 negara Asia Tenggara yang bergabung dalam SEATO, yakni Thailand dan Filipina. Ini karena kedua negara itu menjalin hubungan dekat dengan Amerika Serikat. Negara Indochina, yakni Vietnam, Kamboja, dan Laos tidak bisa ikut organisasi karena dilarang lewat perjanjian Jenewa. Malaysia yang saat itu terbagi jadi Borneo Utara dan Sarawak juga masih di bawah kendali pemerintah kolonial Inggris. Begitu pula Singapura yang masih menjadi satu dengan Malaysia. Lalu bagaimana respon Indonesia terhadap SEATO ini? Dikutip dari Indonesia melawan Amerika, konflik Perang Dingin yang terjadi pada 1953 sampai 1963, Presiden Soekarno menolak masuk SEATO karena prinsip politik luar negeri Indonesia yang kala itu adalah bebas aktif. Yang bebas artinya Indonesia tidak terikat pada blok atau kekuasaan tertentu. Saat itu, komunis juga tak dipandang sebagai aktivitas menyimpang. Partai Komunis Indonesia kala itu masih berjaya di Indonesia. Pengaruh Barat dan kolonialisme baru justru yang sangat menjadi kekhawatiran bagi bangsa Indonesia pada saat itu. Meski SEATO berkontribusi membantu negara anggotanya mendirikan sekolah dan membiayai penelitian, SEATO akhirnya pun bubar juga. Anggotanya tidak lagi tertarik dengan keberadaan SEATO. Pada 1968, Pakistan mundur dari SEATO. Kemudian, Prancis menyetop sokongan dananya pada 1975.
SEATO dibubarkan secara resmi pada 30 Juni 1977. Nah, itu tadi teman-teman mengenai organisasi SEATO. Selanjutnya yaitu mengenai ASEAN. Jadi teman-teman, ASEAN atau Association of Southeast Asian Nation ini terbentuk pada 8 Agustus 1967, ditandai dengan ditandatanganinya Deklarasi Bangkok. Pada saat itu, Deklarasi Bangkok ditandatangani oleh 5 perwakilan negara, yaitu Menteri Luar Negeri Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. ASEAN didirikan pada saat Perang Dingin berlangsung. Hal itu yang membedakan ASEAN dengan organisasi internasional lainnya. ASEAN ini bukan merupakan organisasi regional pertama yang ada di Asia Tenggara. Sebelum ASEAN terbentuk, terdapat beberapa organisasi regional di Asia Tenggara. Namun ruang lingkup dan anggota negara yang terbatas, yaitu seperti SEATO, ASA, dan MAPILINDO. SEATO, ASA, dan MAPILINDO ini tidak berumur panjang karena dinilai masih terdapat campur tangan negara besar di dalam kerjasama regional tersebut. Berdirinya ASEAN merupakan hasil dari rasa kepercayaan yang tinggi terhadap sesama anggotanya. Adanya rasa kepercayaan yang tinggi dan keinginan untuk tetap menjaga hubungan baik dengan sesama negara di Asia Tenggara mendorong terbentuknya ASEAN. Pada awal mula, pembentukan ASEAN beranggotakan 5 negara, yaitu Malaysia, Indonesia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Kelima negara tersebut ini merupakan negara pemrakarsa ASEAN. Keanggotaan ASEAN terbuka untuk negara-negara di Asia Tenggara. Oleh karena itu, pada perkembangannya, negara-negara di Asia Tenggara turut bergabung dalam ASEAN. Di antaranya yaitu Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Negara-negara anggota ASEAN memiliki bentuk pemerintahan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, negara-negara ASEAN ini memiliki prinsip non-interference, yaitu prinsip yang tidak mencampuri urusan negara lain. Faktor-faktor terbentuknya negara ASEAN ada 2, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya yaitu adanya tekad bersatu untuk memperjuangkan kepentingan bersama dan sama-sama sebagai bekas negara jajahan barat. Faktor eksternalnya yaitu adanya perang Vietnam dan sikap RRC ingin mendominasi di Asia Tenggara. Apa sih tujuan ASEAN? Nah, tujuan ASEAN dituangkan dalam Deklarasi Bangkok, yaitu yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, memajukan sosial, serta pengembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara, yaitu melalui usaha bersama dalam semangat kesamaan dan persahabatan untuk memperkokoh landasan sebuah masyarakat bangsa-bangsa Asia Tenggara yang damai dan sejahtera. Yang kedua yaitu meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan ketertiban hukum di dalam hubungan antara negara-negara kawasan ini serta mematuhi prinsip-prinsip piagam PBB. Yang ketiga teman-teman, yaitu untuk meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama di bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Yang selanjutnya yaitu saling memberikan bantuan dalam sarana pelatihan, penelitian dalam bidang pendidikan, profesi, teknik, dan administrasi. Yang selanjutnya yaitu bekerja sama lebih efektif guna meningkatkan pemanfaatan pertanian dan industri mereka, memperluas perdagangan dan pengkajian masalah-masalah komoditi internasional, memperbaiki sarana-sarana pengangkut dan komunikasi, serta meningkatkan taraf hidup mereka. Yang selanjutnya yaitu memelihara kerjasama yang serta dan berguna dengan berbagai organisasi internasional dan regional yang mempunyai tujuan serupa dan untuk menjajaki segala kemungkinan untuk saling bekerja sama secara erat di antara mereka. Nah, ASEAN juga mempunyai prinsip-prinsip utama. Prinsip-prinsip ini antara lain yang pertama yaitu menghormati
kemerdekaan, kedaulatan, kesamaan, integritas wilayah nasional, dan identitas nasional setiap negara. Yang kedua yaitu hak untuk setiap negara untuk memimpin kehadiran nasional bebas dari campur tangan atau subversi pihak luar, dan kemudian menyelesaikan perbedaan atau perdebatan dengan damai, menolak penggunaan kekuatan yang mematikan, serta bekerja sama efektif antar negara anggota ASEAN. Sekarang, ASEAN beranggotakan semua negara di Asia Tenggara kecuali Timor Leste dan Papua Nugini. Negara-negara yang menjadi anggota ASEAN ini antara lain Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Brunei Darussalam yaitu pada 7 Januari 1984, kemudian disusul Vietnam, Laos, Myanmar, serta Kamboja. Nah, itu tadi teman-teman materi mengenai kerjasama antar kawasan di Asia Tenggara, yaitu SEATO dan ASEAN. Semoga bermanfaat dan sampai berjumpa lagi di video saya selanjutnya. Saya Punggi Senandari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.